Halo semuanya, selamat datang kembali di Titik Terang. Hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat penting dan sering dihadapi banyak orang. Bagaimana cara bangkit saat kita merasa diremehkan atau disepelekan oleh orang lain. Rasa diremehkan bisa sangat mengganggu, tapi jangan khawatir, kita semua pernah berada di situ. Kuncinya adalah bagaimana kita bisa bangkit dengan lebih kuat dari sebelumnya. Dan itulah yang akan kita bahas hari ini, dengan 5 strategi yang bisa kamu terapkan. Jadi, tetaplah bersama saya dan mari kita mulai membahas satu persatu. 1. Percaya diri. Langkah pertama, dan mungkin yang paling fundamental untuk bangkit saat kita diremehkan, adalah dengan membangun kepercayaan diri. Tentu, ini terdengar klise, tapi percayalah, ini adalah kunci utama. Percaya diri bukan berarti kita harus selalu merasa hebat atau sempurna, tetapi lebih kepada memahami dan menghargai nilai diri kita apa adanya. Mulailah dengan mengintrospeksi diri. Tanyakan pada diri sendiri, apa kekuatanmu? Apa yang kamu sukai dari dirimu sendiri? Menulislah tentang pencapaian-pencapaianmu, tidak peduli seberapa kecil. Ingat kembali momen-momen ketika kamu berhasil mengatasi tantangan. Ini akan membantu menguatkan rasa percaya diri bahwa kamu memiliki kemampuan dan telah berhasil melaluinya sebelumnya. Selanjutnya, berlatihlah untuk menangkal pikiran negatif yang bisa merusak harga diri kita. Setiap kali pikiran negatif muncul, tantanglah itu. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ada bukti nyata yang mendukung pikiran negatif tersebut? Biasanya, kamu akan menyadari bahwa banyak dari pikiran-pikiran tersebut adalah asumsi yang tidak berdasar. Juga, sangat penting untuk tidak terlalu terpaku pada apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Fokuslah pada tujuan dan aspirasi pribadimu. Setiap orang memiliki jalannya masing-masing dan yang terpenting adalah kamu berjalan di jalur yang benar menurut nilai dan tujuan hidupmu. Ingat, pendapat orang lain tentang kamu bukanlah definisi dari siapa dirimu sebenarnya. Dengan memiliki rasa percaya diri yang kuat, kamu tidak hanya akan merasa lebih baik tentang dirimu sendiri, tetapi juga lebih tahan banting dalam menghadapi sikap dari orang lain. Ini bukanlah proses yang instan, tetapi dengan latihan dan kesadaran yang terus-menerus, kamu akan dapat mengembangkan kepercayaan diri yang kokoh. 2. Membangun resiliensi. Setelah membangun pondasi kepercayaan diri, langkah berikutnya untuk bangkit saat disepelekan adalah mengembangkan resiliensi. Resiliensi adalah tentang bagaimana kita bisa tetap kuat dan bangkit kembali, bahkan di tengah tekanan dan kegagalan. Salah satu cara untuk membangun resiliensi adalah dengan mengadopsi pola pikir yang fleksibel. Artinya, belajar untuk melihat kegagalan atau kritik sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh, bukan sebagai titik akhir. Setiap kali kamu menghadapi kritik atau penolakan, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari situasi ini? Bagaimana ini bisa membantu saya menjadi lebih baik? Dengan mengubah cara kita memandang hambatan, kita bisa menjadikannya sebagai batu loncatan, bukan batu sandungan. Selain itu, kuatkan dirimu dengan dukungan sosial. Ketika kita dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung dan peduli, akan lebih mudah untuk melewati masa-masa sulit. Jangan takut untuk mencari dukungan dari teman, keluarga, atau bahkan profesional jika perlu. Berbagi perasaan dan pengalaman dengan orang lain tidak hanya dapat mengurangi beban emosional, tetapi juga memberikan perspektif baru yang bisa sangat berharga. Latihan ketahanan fisik juga bisa membantu memperkuat resiliensi mental. Aktivitas fisik secara teratur, seperti berolahraga, berjalan, atau yoga, dapat meningkatkan kekuatan fisik serta kesehatan mental. Ini karena saat tubuh kita bergerak, sistem endorfin di otak kita juga terstimulasi yang dapat membantu meningkatkan mood dan mengurangi stres. Akhirnya, jangan lupa untuk merayakan pencapaian-pencapaian kecil. Ketika kamu mencapai sesuatu, tidak peduli seberapa kecil, luangkan waktu untuk menghargai diri sendiri. Ini bisa berupa sesuatu yang sederhana, seperti mengambil malam libur untuk merayakan dengan makan malam khusus, atau menghabiskan waktu bersantai dan melakukan kegiatan yang kamu nikmati. Merayakan pencapaian adalah cara untuk mengingatkan diri kita tentang kekuatan dan kemampuan kita untuk mengatasi hambatan.
Dengan membangun resiliensi, kita tidak hanya siap untuk menghadapi penolakan atau kritik, tetapi juga menjadi lebih mampu untuk menavigasi tantangan lain yang mungkin datang dalam perjalanan kita. 3. Mengembangkan keterampilan. Langkah ketiga untuk bangkit saat disepelekan adalah dengan terus mengembangkan keterampilanmu. Proses ini bukan hanya tentang peningkatan keahlian, tapi juga tentang memperkuat posisi dirimu di mata orang lain. Menjadi lebih kompeten dalam bidangmu akan mengurangi peluang orang lain untuk meremehkanmu dan meningkatkan rasa percaya dirimu. Mulailah dengan menilai keterampilan apa yang paling relevan atau dihargai dalam bidangmu. Lakukan riset atau mintalah feedback dari rekan kerja atau mentor tentang area mana yang bisa kamu tingkatkan. Setelah itu, buatlah rencana pengembangan yang konkret. Apakah itu mengikuti kursus online, menghadiri workshop, atau mungkin berlatih secara mandiri? Pilihlah metode yang sesuai dengan gaya belajarmu dan jadwalmu. Selain itu, jangan takut untuk menguasai keterampilan baru yang mungkin tidak langsung terkait dengan bidangmu, tetapi dapat menambahkan nilai tambah pada profil profesionalmu. Misalnya, keterampilan komunikasi, manajemen waktu, atau pemecahan masalah adalah universal dan sangat dihargai di hampir semua jenis pekerjaan. Kemudian, praktikkan keterampilan baru ini secara konsisten. Mungkin ini berarti mengambil lebih banyak tanggung jawab di tempat kerja, mengerjakan proyek sampingan, atau bahkan mengajarkan keterampilan kepada orang lain adalah cara yang sangat efektif untuk menguasai keterampilan tersebut. Akhirnya, dokumentasikan setiap pencapaian atau kemajuan dalam mengembangkan keterampilanmu. Buat portfolio atau catatan khusus yang bisa kamu tunjukkan sebagai bukti dari kemajuanmu. Ini tidak hanya akan membantumu melihat kemajuan yang telah kamu buat, tetapi juga sangat berguna saat mencari peluang baru atau saat melakukan negosiasi dalam kariermu. Ingat, mengembangkan keterampilan adalah proses berkelanjutan. Dunia terus berubah, dan dengan terus memperbarui dan meningkatkan keterampilanmu, kamu tidak hanya akan tetap relevan, tetapi juga membuktikan kepada diri sendiri dan orang lain bahwa kamu adalah individu yang dinamis dan berkomitmen pada pertumbuhan pribadi. 4. Memperluas jaringan. Langkah keempat adalah memperluas jaringan sosialmu. Ini sangat penting karena jaringan yang baik bisa memberikan dukungan, wawasan, dan kesempatan baru yang mungkin tidak kamu temukan sendiri. Saat membangun jaringan, jangan hanya fokus pada apa yang bisa kamu dapatkan, tapi pikirkan juga apa yang bisa kamu berikan. Menawarkan bantuan atau keahlianmu pada orang lain akan membuatmu menjadi anggota yang berharga dalam jaringan itu. Ingat, memperluas jaringan tidak hanya tentang jumlah kontak yang kamu miliki, tapi tentang membangun hubungan yang berkualitas. Investasikan waktu untuk benar-benar mengenal orang-orang dalam jaringanmu. Dengan demikian, kamu akan membangun jaringan pendukung yang kuat yang bisa membantu saat kamu merasa down atau membutuhkan dorongan. 5. Berani ambil tindakan. Langkah terakhir, tapi tidak kalah pentingnya adalah berani mengambil tindakan. Saat kamu merasa diremehkan, mudah untuk merasa terjebak atau tidak berdaya. Namun, kunci untuk bangkit adalah dengan mengambil langkah konkret menuju tujuanmu. Tetapkan tujuan yang jelas dan spesifik untuk diri sendiri. Apa yang ingin kamu capai dalam jangka pendek dan jangka panjang? Buat rencana aksi yang detail, termasuk langkah-langkah kecil yang dapat kamu mulai lakukan sekarang. Kemudian, mulailah dengan langkah pertama, meskipun itu terlihat kecil. Progres kecil akan membangun momentum dan meningkatkan kepercayaan diri. Jangan takut untuk keluar dari zona nyamanmu. Ambil risiko yang telah dipertimbangkan dan coba pendekatan baru dalam menyelesaikan masalah atau dalam karirmu. Inisiatif ini tidak hanya akan membantumu menonjol, tetapi juga menggarisbawahi kemampuanmu untuk mengendalikan situasi. Akhirnya, konsisten dengan upayamu. Perubahan nyata membutuhkan waktu dan kesabaran. Terus, evaluasi kemajuanmu dan sesuaikan rencana sesuai dengan situasi yang berkembang. Jangan lupa untuk merayakan setiap kemenangan, tidak peduli seberapa kecil, karena ini adalah bukti kemajuanmu. Dengan berani mengambil tindakan, kamu tidak hanya akan memperbaiki situasi saat ini, tetapi juga menempatkan dirimu pada posisi yang lebih baik untuk menghadapi tantangan di masa depan.
Ini semua tentang menjadi proaktif dalam menciptakan kehidupan yang kamu inginkan. Itulah kelima cara untuk bangkit saat kamu merasa diremehkan. Ingat, setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh dan menjadi lebih kuat. Meskipun merasa diremehkan bisa sangat menyakitkan, respons yang kamu berikan terhadap situasi tersebut dapat mendefinisikan jalan karir dan pertumbuhan pribadimu ke depannya. Terima kasih telah menonton video ini. Saya harap informasi yang saya bagikan hari ini bisa membantu kamu untuk merasa lebih berdaya dan siap menghadapi situasi apapun dengan kepercayaan diri. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kamu menemukan video ini bermanfaat. Bagikan juga video ini kepada teman-temanmu yang mungkin juga membutuhkan dorongan ini. Sampai jumpa di video berikutnya, teruslah berkembang dan jadilah versi terbaik dari dirimu. Selamat melangkah maju dengan penuh percaya diri.